Izinkan kami dari kelompok 4 membuka sebuah presentasi dengan sebuah pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merba di pencemara. Assalamualaikum warahmatullahi kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dodi Irawan SPD MPD MHUM sebagai dosen mata kuliah prosa fiksi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Di mana dengan anggota kelompok 4 itu dari kelas M2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan katakan saya sendiri Yurista Fatina dengan nomor absen 3, Diana Putri Cahyadi dengan nomor absen 35, Octavino Arya Prapanca dengan nomor absen 12, Aryansya dengan nomor absen 38, Vivik Junior Fevia dengan nomor absen 32, Rizeta Nabila Oriza Putri dengan nomor absen 21, Nilam Trika Syada dengan nomor absen 36, Hana Eliska Sirait dengan nomor absen 23, Angga Saputra dengan nomor absen 37, Ayu Andira dengan nomor absen 39, Ajeng Putri Larasati dengan nomor absen 28, Faustinus Firandi Jati dengan nomor absen 41, Radila Agustina dengan nomor absen 26, Muhammad Restuadi dengan nomor absen 29, dan Marda Teli Akbar dengan nomor absen 14. Selanjutnya pertama, membuat cerpen dari bentuk ke isi dengan langkah-langkah akan dijelaskan oleh Diana Putri Cahyadi. Kepada Diana Putri Cahyadi dipersilakan. 1. Membuat cerpen dari bentuk ke isi dengan langkah-langkah. 1. Menentukan tema. Tema merupakan sesuatu yang menjiwai sebuah cerita. 2. Sudut pandang. Dalam menulis cerpen, kita harus konsisten dalam menggunakan sudut pandang. 3. Penokohan. Pengungkapan karakter tokoh dalam cerita harus logis. 4. Alur atau plot, jalan cerita. Terdapat bermacam-macam alur dalam sebuah cerita, di antaranya sebagai berikut. 1. Alur maju, 2. Alur mundur, 3. Alur campuran. Baik, terima kasih kepada Diana Putri Cahyadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Restu Adi. Kepada Muhammad Restu Adi dipersilakan. Menentukan judul dapat ditulis setelah keseluruhan cerita selesai ditulis. Misalnya, judul dapat ditulis setelah keseluruhan cerita sesuai ditulis. Judul dapat ditentukan dari bagian yang paling menarik dari cerita itu. Pemilihan judul harus menarik bagi pembaca, sebab judul merupakan pintu gerbang yang dapat pula diibaratkan sebagai sebuah etalase. Dengan membaca judul, pembaca biasanya tinggal akan membayang isinya saja. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhammad Restu Adi. Selanjutnya membuat alur akan dijelaskan oleh Nilam Trika Syada. Kepada Nilam Trika Syada dipersilakan. 2. Membuat alur. A. Alur cerita menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. 1. Andri Wijaksono dalam menulis Kreatif Sastra 2014 menyatakan alur merupakan konstruksi yang dibuat mengenai sebuah deretan peristiwa secara logik dan kronologik saling berkaitan dan diakibatkan atau dialami oleh para pelaku. 2. M. Antar Semi dalam Anatomi Sastra 1988 menyatakan alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai sebuah interrelasi fungsional yang sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. 3. Amiruddin dalam Pengantar Apresiasi Karya Sastra 2002 menyatakan bahwa plot atau alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Baik, terima kasih kepada Nilam Trika Syada. Selanjutnya, tahapan alur akan dijelaskan oleh Ajeng Putri Larasati. Kepada Ajeng Putri Larasati dipersilakan. Baik, B. Tahapan alur. Tahapan alur ada 5 tahap. Yang pertama, tahap pengenalan atau exposition atau orientasi. Tahap pengenalan merupakan tahapan awal cerita yang digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua, tahap pemunculan konflik atau rising action. Tahap
pemunculan konflik merupakan tahap dimunculkannya masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh. Yang ketiga, tahap konflik memuncak, turning point atau klimaks. Tahap konflik memuncak atau biasa disebut klimaks merupakan tahap di mana permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. Yang keempat, tahap konflik menurun atau anti-klimaks. Tahap konflik menurun atau biasa disebut anti-klimaks merupakan tahap di mana masalah mulai dapat diatasi dan ketegangan berangsur. Yang terakhir, tahap penyelesaian atau resolution. Tahap penyelesaian merupakan tahap di mana konflik sudah terselesaikan, sudah tidak ada permasalahan maupun ketegangan antar tokohnya, karena telah menemukan penyelesaiannya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ajeng Putri Larasati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radila Agustina. Kepada Radila Agustina dipersilakan. Baik, jenis alur. Alur maju. Alur maju atau bisa disebut progresif adalah sebuah alur yang klimaksnya berada di akhir cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur maju berawal dari masa awal hingga masa akhir. Cerita dengan urutan waktu yang teratur dan beruntun. Tahapan pada alur maju adalah sebagai berikut. Pengenalan, muncul konflik, klimaks, antiklimaks, penyelesaian. Yang kedua, alur mundur. Alur mundur atau bisa disebut regresi adalah sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur mundur berawal dari masa lampau ke masa kini dengan susunan waktu yang tidak sesuai dan tidak beruntun. Tahapan pada alur mundur adalah sebagai berikut. Penyelesaian, antiklimaks, klimaks, muncul klimaks, pengenalan. Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran atau bisa disebut alur maju, mundur, adalah alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau, dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Pada saat menceritakan masa lampau, tokoh dalam cerita dikenalkan sehingga saat cerita satu belum selesai. Kembali ke awal cerita untuk memperkenalkan tokoh lainnya. Tahapan pada alur campuran adalah sebagai berikut. Klimaks, muncul konflik, perkenalan, antiklimaks, penyelesaian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Radila Agustina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Andira. Kepada Ayu Andira dipersilakan. Baik, pengertian penokohan. Menurut Stanton dalam seni, yang dimaksud dengan penokohan dalam suatu fiksi biasanya dipandang dari dua segi. Pertama, mengacu kepada orang atau tokoh yang bermain dalam cerita. Yang kedua adalah mengacu kepada pembauran dari minat, keinginan, emosi, dan moral yang membentuk individu yang bermain dalam suatu cerita. B. Macam-macam penokohan. Berdasarkan peranan dalam suatu cerita, tokoh dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tokoh protagonis, merupakan tokoh yang mendukung cerita. Biasanya ada 1 atau 2 figur tokoh protagonis utama yang dibantu tokoh lain yang terlibat dalam cerita. Tokoh jenis ini biasanya berwatak baik dan menjadi idola pembaca atau pendengar. Tokoh antagonis merupakan tokoh menjadi penentang cerita. Biasanya ada 1 atau 2 figur tokoh yang menentang cerita. Tokoh jenis ini berwatak jahat dan dibenci oleh pembaca dan pengarang. Tokoh tritagonis merupakan tokoh pembangun, penengah baik untuk tokoh protagonis maupun antagonis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayu Andira. Selanjutnya, jenis penggambaran tokoh dan cara penggambaran watak tokoh akan dijelaskan oleh Oktavino Arya Prapanca dan Hana Eliska Sirait. Kepada Oktavino Arya Prapanca dan Hana Eliska Sirait dipersilakan. C. Jenis penggambaran tokoh. Untuk menggambarkan sifat atau karakter seorang tokoh, pengarang menggunakan 2 teknik. 2 teknik tersebut ialah sebagai berikut. A. Teknik analitik, merupakan karakter atau sifat tokoh cerita diceritakan secara langsung oleh pengarang. Yang kedua, teknik dramatik, merupakan karakter atau sifat tokoh dikemukakan melalui penggambaran tertentu, misalnya fisik dan perilaku tokoh,
lingkungan kehidupan, dialek, bahasa, jalan pikiran, dan lewat gambaran tokoh lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada D. Cara penggambaran watak tokoh. Sifat-sifat tokoh diungkapkan dalam kata sifat seperti baik hati, malas, jahat, pandai, rajin, pelit, teliti, dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut dapat diungkapkan langsung oleh penulis atau pencerita atau melalui perkataan tokoh-tokoh lain. Bila kita tidak menemukan sifat tokoh, dinyatakan melalui perkataan pencerita tindakan-tindakan tokoh tersebut dalam cerita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Oktavino Arya Prapanca dan Hana Elska Sirait. Selanjutnya yang keempat, menentukan gaya bahasa akan dijelaskan oleh Mardatili Akbar. Kepada Mardatili Akbar dipersilakan. 4. Menentukan gaya bahasa. A. Pengertian gaya bahasa atau maju. Gaya bahasa adalah cara bagaimana pengarang menguraikan cerita yang dibuatnya, atau definisi dari gaya bahasa, yaitu cara bagaimana pengarang cerita mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian ceritanya sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Oke, baik. Terima kasih kepada Mardatili Akbar. Selanjutnya, akan jenis-jenis majas dan contoh majas akan dijelaskan oleh Faustinus dan Wiwik. Kepada Faustinus Viranijati dan Wiwik Junia Fevia dipersilakan. B. Jenis-jenis majas dan contoh majas. 1. Gaya bahasa pertentangan. A. Hiperbola. B. Litotes. C. Paradoks. D. Antitesis. 2. Gaya bahasa penegasan. A. Invers. B. Retorisi. C. Paralelisme. D. Enumeratio. E. Koreksio. F. Repertis. G. Klimaks. H. Antiklimaks. I. Pleonasme. Baik, 3 bahasa sindiran. A. Ironi atau sindiran halus. B. Sinisme. C. Sarkasme. 4. Gaya bahasa perbandingan. A. Asosiasi atau perumpamaan. B. Metafor. C. Personifikasi. D. Alegori. E. Simile. F. Sinekdoche. Baik, terima kasih kepada Faustinus Viranijati dan Wiwik Junia Fevia. Selanjutnya, membuat latar akan dijelaskan oleh Rezeta Nabila Oriza Putri dan Aryansyah. Kepada Rezeta Nabila Oriza Putri dan Aryansyah dipersilakan. Baik, selanjutnya itu adalah membuat latar. A. Pengertian latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terkait terjadinya sebuah peristiwa dalam suatu karya sastra. B. Fungsi latar. Latar berfungsi untuk memberikan suatu gambaran secara jelas agar peristiwa atau kejadian yang telah terjadi dalam suatu karya sastra dapat menyajikan informasi yang lebih jelas mengenai situasi dalam sebuah cerita. C. Jenis-jenis latar. Yang pertama, latar waktu. Yang kedua, latar tempat. Yang ketiga, latar suasana. Yang keempat, latar alat. Dan yang kelima, latar sosial. D. Cara membuat latar. Yang pertama, libatkan kelima indera. 2. Kunjungi tempat yang sama dengan latar jika memungkinkan. 3. Lihat foto latar yang mirip sebagai inspirasi. Dan terakhir, sertakan referensi untuk memberi petunjuk kapan cerita itu terjadi sebagai inspirasi. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Rezeta Nabila Oriza Putri dan Aryansyah. Selanjutnya contoh kalimat akan dijelaskan oleh Angga Saputra. Kepada Angga Saputra dipersilakan. Kalimat 1. Alur maju. Pada suatu hari, Dika menyusuri suatu lorong rumah sakit. Dia mendengar suara yang menjerit-jerit dengan rasa yang berdebar-debar menyusuri lorong tersebut dan mencari tahu apa yang terjadi. Lampau dalam lorong tersebut remang-remang
dan tak seorang pun kecuali Dika yang ada di sana. 2. Alur mundur. Dia bercerita kepada Ani tentang pengalaman di pasar. Aku mengejar seorang pencuri yang mencuri dompet Ibu Laksmi di pasar tadi pagi. Untungnya aku berhasil menangkap si pencuri dan mengambilkan dompet Ibu Laksmi. Aku dapat menolong Bu Laksmi dengan cepat karena aku berada di samping Bu Laksmi ketika dompetnya dicuri. Bu Laksmi juga berkata bahwa tadi si pencuri berada di belakang Bu Laksmi ketika ia berangkat ke pasar, kata Lia. 3. Alur mundur. Suara klakson bersaut-sautan. Kulirik Arlaji. Hampir jam 5:30 petang. Pantas. Para pelaksana ini pasti perindu rumah. Din. Aku maju sedikit. Bukannya tak mau berisik, aku cuma tak mau pulang cepat. Aku bukanlah seorang perindu rumah. Tes. Gerimis menderas. Sudah 20 menit aku dalam perjalanan ini. Aku menepi di bawah pohon tua, hendak memakai jas. Siapa yang salah? Aku. Iya, jelas. Jelas apa? Kan anak kita ada 4, Mas. 4? Anak kita cuma 3. Jadi Mas menyalahkan Rina. Ya, tapi Rina kan sekarang anakmu juga. Mas, Rina tidak akan pernah jadi anakku. Mas jahat. Untuk ibu sambil berkuri, aku masih di bawah pohon tua ini. Mengapa aku harus pulang ke rumah? Dewi Petir, sambarlah aku sekarang agar aku bisa mati saat ini juga. Baik, terima kasih kepada Angga Saputra yang telah memperjelaskan. Selanjutnya di sini Yurista akan menyimpulkan dari video pembelajaran kelompok kami, yaitu seperti yang kita sudah ketahui bahwa di setiap karya sastra, baik yang berupa prosa baru maupun prosa lama, tentu memiliki unsur-unsur intrinsik seperti tema, alur, tokoh, atau penokohan, sudut pandang, setting, amanat, hingga gaya bahasa, maupun unsur ekstrinsiknya yang berupa nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dalam proses menentukan tema, tokoh, dan penokohan, alur, sudut pandang, dan unsur-unsur lainnya haruslah dengan memperhatikan langkah-langkah maupun tahapan untuk mendapatkan hasil karya yang menarik dan sempurna. Baik, sekian dari video pembelajaran kelompok 4 dari kelas M2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yurista akan menutup dari kelompok kami dengan sebuah pantun lagi. Kami disembelih berlumur darah, disembelihnya di hari kurban. Mohon maaf segala salah, juga hilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat berguna untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.